Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau cerita tentang pengalamanku ya dulu selama mencatat mimpi-mimpi gitu. Jadi apa ya, biasanya itu dalam 1 tahun saya mimpinya itu sekitar plus minusnya ya 400 kali ya, itu 400 kali. Jadi kadang satu hari bisa lebih dari 2 kali bermimpi gitu. Yang paling banyak itu seingat saya pada tahun 2000, ini 20 tahun yang lalu itu saya catat itu 483 kali saya bermimpi gitu. Jadi isi mimpinya macam-macam gitu kan. Ada mimpi yang bagus gitu, ada yang tidak bagus gitu. Yang tidak bagus kita harus mengucapkan ta'awudz gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diludahkan gitu 3 kali gitu ke kiri gitu, sesuai dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya itu korelasinya itu positif ya. Jadi kalau pas ibadah saya bagus gitu ya, ibadah saya bagus, mungkin pas sholatnya bagus, pas zikirnya bagus, baca Qurannya bagus gitu ya, kemudian apalagi gitu banyak gitu bagus, itu biasanya mimpinya jadi bagus-bagus gitu. Jadi banyak gitu, jadi korelasinya positif. Tapi kalau pas sholatnya kurang gitu ya, cuman dikit gitu, cuma 30 rakaat 40 rakaat sehari gitu kan. Jadi sholat fardunya 17 rakaat, sholat sunnahnya cuma sedikit juga gitu, cuma 17-18 rakaat, atau mungkin atau itu makan mungkin lebih dikit dari itu. Jadi malah mimpinya dikit gitu. Mungkin dikirnya biasanya kan agak lama gitu ya, saya gitu agak lama dan panjang, dan biasanya saya pakai tikir itu secara sir gitu ya, secara sir kayak ya semacam semacam orang-orang yang biasa bertikir pakai torikoh alawiyah itu, Bani Alawi gitu, itu mirip seperti itu. Jadi itu padahal saya yang mengajarkan ini malah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya saya pakai itu ya, tikirnya beliau, la ilaha illallah la ilaha. Kalau itu memang harus ini ya, harus agak dijaharkan gitu, tidak di dalam hati aja gitu. Nah, terus itu ya mimpinya macam-macam. Jadi kalau pas ibadahnya turun ya, mimpinya jadi banyak yang kurang bagus gitu. Jadi kayak contoh ya, mimpi yang kurang bagus ya, yang enggak mengenakan Anda gitu ya. Misalnya Anda bekerja gitu, teman-teman bekerja gitu, wah ini, atau berusaha pengusaha jualan apa gitu kan, jadi distributor apa, terus karena ibadahnya mungkin kurang bagus, jadi mimpinya nggak bagus juga. Jadi mimpi, saya bermimpi ini, aduh saya mengalami kerugian yang besar gitu dalam berbisnis atau berapa. Nah, ternyata itu mimpi yang tidak bagus gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau mimpi-mimpi yang buruk, yang misalnya kalau Anda beribadah ya, mimpi-mimpi buruk, ibadahnya bagus tapi kalau ada mimpi yang buruk, nah itu biasanya itu kerjaannya setan itu ya.
contoh mimpi yang buruk itu ya apa ya, saya kasih contoh apa ya, oh ini biasanya itu kalau ada ular gitu ya, ular dalam mimpi itu kan, ular itu kan setan ya dalam mimpi. Dalam ilmu tafsir mimpi manapun itu, ular adalah interpretasi dari setan gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa mimpi bertemu ular adalah nanti adalah mimpi bertemu jodohnya atau mungkin segera jodoh, itu keliru. Itu ular itu bukan jodoh, ular itu setan. Itu dari agama manapun ya, saya kira kalau agama-agama samawi ya, yang jalurnya kepada dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap sama. Kalau mimpi bertemu ular itu berarti setan gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau tapi ya tergantung apa ya, tergantung teman-teman sendiri. Jadi banyak yang ya, yang membuat saya aneh itu sekarang itu banyak orang yang mengaku-ngaku mimpi gitu, mimpi cahaya gitu. Wah, saya bermimpi cahaya putih itu terus dia bilang kalau cahaya putih itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi saya cek apa ya ibadahnya, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya, terus saya cek pula ini guru-gurunya ini loh, kiainya dia siapa, habibnya dia siapa, ustadznya dia siapa. Saya cek ini ternyata kok nggak klop gitu, tidak cocok gitu. Jadi kadang dia kan sekarang kan banyak orang yang istilahnya apa ya, meninggikan sesuatu yang aslinya rendah gitu ya. Jadi dia mengaku berzikir, wah saya berzikir sehari 50.000 kali gitu, baca sholawat gitu, tapi ternyata gak nyampe segitu gitu ya. Ternyata cuma 50 kali ya, yang bukan 50.000 tapi cuma 50 kali ya. Wah yo gak 50 kali, tapi kalau sholawatnya sholawat kubro dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu kan, ya memang panjang kan kalau itu ya. Wah ya hebat berarti kan sholawat kubronya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan panjang itu kalau dibandingkan kayak Al-Quran itu kan 1 juz lebih, itu 1 juz mungkin lebih 3 lembar atau berapa itu panjang sekali. Kalau dia baca mau 50 kali ya itu ya hebat. Tapi kalau selawatnya yang pendek-pendek gitu, Sallallahu Ala Muhammad gitu, cuma 50 kali, terus tiba-tiba malamnya dia ngaku bermimpi, oh saya melihat saya. Waduh, ini perlu dipertanyakan dulu gitu kan. Kalau kan dulu kan pernah saya bilang ya, saya butuh waktu lama gitu kan, 7 tahun 5 bulan gitu ya, untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi awalnya saya bermimpi dengan guru-guru saya dulu. Guru-guru saya kan di sini mulai dari bapak saya pertama ya, yang mengajari alif ba ta-nya itu kan bapak saya. Terus naik ke atasnya lagi gitu, kiai-kiai pada zaman tahun 80-an 90-an gitu, Kiai Haji Dimyati Nawawi, kemudian Kiai Haji Ahmad Abdul Haq di Pondok Pesantren Watu Congol di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian habis itu dari itu dinaikkan lagi ke Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Nahrawi Dalhar, Kiai Haji
Muhammad Soleh Darat ya, yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Itu beliau hidupnya abad berapa ya, abad 19 Masehi. Itu Kiai Soleh Darat, itu makamnya ada di Semarang itu. Terus naik lagi ke ulama sebelumnya, para jajaran para wali songo, naik lagi gitu ke ulama-ulama yang masyhur gitu ya, rajanya para wali ya, jadi pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dikenalkan juga dengan apa ya, Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian baru kemudian baru ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Rasulullah membukakan jalan kepada saya gitu ya. Oh, nanti kamu bertemu dengan Nabi ini. Jadi yang membukakan kepada nabi-nabi lainnya, misalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Saya kan umatnya ya, kan saya mengikuti akidahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu ya saya kira. Jadi kalau ya saya memang korelasinya bagus gitu ya. Jadi antara mimpi dan ibadah itu korelasinya bagus. Ada memang sebagian ahli apa ya, ahli psikologi ya, yang menganggap bahwa orang yang bermimpi itu dianggap sebagai orang yang punya gangguan psikologis gitu. Ada itu memang gitu. Jadi berbeda dengan apa ya, berbeda dengan kaidah Islam pada umumnya. Saya juga heran ini kok ada ahli psikologi yang apa ya, yang berpendapat seperti itu ya. Anda lihat deh di buku-bukunya psikologi itu kan ada banyak pendapat-pendapat ahli yang apa ya, berbeda dengan kaidah Islam gitu. Makanya saya heran juga ini. Dan itu juga masuk kurikulum juga itu di apa ya, di jurusan psikologi itu. Coba Anda tanya teman saya yang tidak punya gelar itu ya, gelar sarjana psikologi ya pada waktu ini ya, pada waktu video ini aku buat. Tapi coba Anda tanya teman-teman Anda yang sarjana psikologi itu pasti mereka tahu itu siapa saja itu ahli psikologi yang pendapatnya berbeda dengan kaidah-kaidah Islam gitu. Kalau Anda umat Islam yang baik ya, sebaiknya yang pendapat-pendapat yang berbeda dengan Islam ya sebaiknya dia ditinggalkan gitu ya. Nggak usah ragu-ragu, oh ini berbeda dengan Islam, tinggalkan gitu aja. Kalau saya gitu orangnya, jadi langsung oh ini beda dengan Islam, tinggalkan gitu. Saya kira gitu nggih teman-teman. Kalau kuncinya rahasianya apa bisa mimpi banyak seperti itu ya, rahasianya ya cuma ibadah doy, nggak ada yang lain. Kalau ibadahnya bagus ya bagus ya, bagus. Dan Anda punya guru yang bagus gitu ya. Guru Anda ya bagus. Jadi misalnya kalau Anda ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, guru Anda ya seharusnya sudah sudah pernah mimpi dengan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Di sini zaman sekarang kan banyak kan, masih banyak kan ada yang masih sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang terkenal ya, contoh ya, yang terkenal itu Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman itu, yang sering ke Indonesia itu. Kayaknya tiap tahun beliau ke Indonesia itu dakwah gitu ya, di beberapa kota. Terus siapa, mungkin Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan itu. Terus banyak ulama yang kalau Anda belajar ya sama beliau itu gitu yang bagus-bagus gitu, jangan ke saya dulu, saya kan orang biasa sama seperti teman-teman gitu.
Saya ini orang biasa, makanya saya kalau bikin video nggak pakai peci, nanti dikira ustadz, nanti saya bukan ustadz atau ngawur. Saya bukan ustadz ini, saya nanti aja kalau punya gelar LCMA gitu kan sudah apa ya, sudah wajar gitu kalau dianggap ustadznya wajar. Oh iya, dia S1 nya di bidang agama Islam, S2 nya, nah itu baru wajar dianggap ustadz. Kalau tidak punya gelar itu tapi di pesantren lama gitu ya, oh iya saya dulu 12 tahun di pesantren, nah itu juga wajar juga kalau dianggapkan. Saya kan enggak, saya kan melalui sekolah apa ya, sekolah pengetahuan umum ya, SD, SMP, SMA negeri ya, SMP, SD negeri 1, SMP negeri 1, SMA negeri 1 gitu. Terus pendidikan yang lainnya juga tidak tidak berhubungan dengan agama Islam. Kalau Islam kan saya cuman apa ya, cuman dengerin dari kiai-kiai ini, oh nanti kamu amalkan ini, oh saya jalanin gitu aja gitu ya. gitu nggih teman-teman. Saya kira bila ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.